Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena Paulus yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota, untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, "Di mana Allah mereka?" Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya,
Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Murid yang baik adalah murid yang selalu memperhatikan dan melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya. Ketaatan yang ditujukan oleh murid tersebut akan membawa relasi kasih yang mendalam dengan sang guru, yang tidak lain adalah Yesus. Relasi kasih yang mendalam antara sang guru dan murid. Bagaimana kita menciptakan, mengusahakan, dan mempertahankan relasi mendalam sebagai pengikut Kristus? Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber kehidupan, Engkau telah memperkaya kami dengan sabda-Mu dan memperkuat kami dengan tubuh dan darah putra-Mu. Semoga kami semakin setia membagikan sukacita Paskah dalam setiap kesempatan yang kami jumpai, sampai kami boleh mengalami hidup damai di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Etika ekonomi dan bisnis dalam ajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik menawarkan visi yang manusiawi dan beretika dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, di mana martabat manusia sebagai citra Allah menjadi pusat dari segala aktivitas. Visi ini tercermin dalam prinsip-prinsip dasar yang meliputi penghormatan terhadap martabat manusia, penguasaan diri, keadilan, solidaritas, dan kemurahan hati. Ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan material, tetapi harus melayani manusia seutuhnya dan seluruh persekutuan manusia. Dalam praktik bisnis, gereja menekankan pentingnya integritas melalui pemenuhan janji dan kontrak yang telah disepakati, serta keadilan komutatif yang mengatur pertukaran antar pribadi dengan memperhatikan hak-hak mereka secara seksama. Bagi mereka yang melakukan kesalahan, terdapat kewajiban moral untuk melakukan ganti rugi. Pekerjaan dipandang sebagai partisipasi dalam karya penciptaan Allah dan sarana pengudusan. Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi dan berhak menerima upah yang adil yang memadani kebutuhan hidupnya. Konflik dalam dunia kerja diselesaikan melalui musyawarah dengan pemogokan hanya sebagai upaya terakhir yang dilakukan tanpa kekerasan. Negara bertugas menetapkan kerangka hukum dan menjamin keamanan agar proses ekonomi berjalan efektif, sementara pengusaha bertanggung jawab tidak hanya pada keuntungan tetapi juga pada kesejahteraan pekerja dan dampak ekologis usahanya. Gereja dengan tegas melarang berbagai praktik tidak etis seperti pencurian, penipuan, korupsi, spekulasi semena-mena, pembayaran upah tidak adil, judi yang merugikan, serta segala bentuk perbudakan dan perdagangan manusia. Dengan prinsip-prinsip ini, gereja mengajak semua pelaku ekonomi untuk membangun tata ekonomi yang berkeadilan dan memanusiakan, di mana kegiatan ekonomi benar-benar menjadi pelayanan bagi kesejahteraan manusia seutuhnya dan kebaikan bersama.